Latar belakang Burger King. Burger King adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang dikenal dengan produk utamanya Whopper. Restoran ini didirikan pada tahun 1954 di Miami, Florida oleh James McLamore dan David Edgerton. Mereka mengembangkan Burger King dari sebuah restoran kecil menjadi jaringan besar melalui konsep makanan cepat saji yang sederhana dan efisien. Pada awalnya, Burger King yang bersaing dengan restoran cepat saji lainnya dengan menawarkan menu yang berbeda dan fokus pada rasa serta kualitas makanan. Pada tahun 1957, mereka meluncurkan Whopper yang menjadi salah satu produk andalan mereka dan membantu membedakan Burger King dari kompetitornya. Selama bertahun-tahun, Burger King mengalami berbagai perubahan kepemilikan dan strategi bisnis, termasuk ekspansi internasional yang luas. Dengan slogan "Have it your way", Burger King menekankan fleksibilitas dalam pemesanan makanan untuk memenuhi preferensi pelanggan. Burger King ini memiliki ribuan cabang di seluruh dunia dan terus berinovasi dalam menu serta pendekatan pemasaran untuk tetap relevan dan kompetitif di industri makanan cepat saji. Tujuan didirikannya Burger King. Yang pertama, menyediakan makanan cepat saji berkualitas. Mereka ingin menawarkan Burger King yang lebih besar dan lezat seperti Whopper yang menjadi produk unggulan Burger King. Yang kedua, menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Dengan slogan "Have it your way", Burger King menekankan fleksibilitas dan pemesanan memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka sesuai selera. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi dan layanan cepat saji. Mereka berusaha untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem operasi yang efisien untuk memastikan pelayanan cepat dan memuaskan pelanggan. Yang keempat, ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Dari awal pendiri Burger King memiliki visi untuk mengembangkan restoran mereka menjadi jaringan yang besar, dengan memperluas ke berbagai lokasi baik di dalam maupun luar negeri. Etika bisnis. Etika bisnis memiliki pengaruh yang signifikan dalam operasi dan reputasi Burger King. Beberapa pengaruh utama etika bisnis dan perusahaan ini yaitu yang pertama, reputasi dan kepercayaan pelanggan. Dengan menekankan kualitas produk yang dimana Burger King harus memastikan bahwa semua produk aman dan berkualitas tinggi. Pelanggan, standar kesehatan dan keamanan pangan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi merek. Selanjutnya adalah transparansi dan kejujuran, yaitu menyediakan informasi nutrisi yang jelas dan jujur serta mengikuti praktik pemasaran yang etis membantu membangun kepercayaan di antara pelanggan. Yang kedua adalah hubungan dengan karyawan. Di hubungan dengan karyawan itu di lingkungan kerja, yaitu memastikan kondisi kerja yang adil, aman, dan mendukung bagi karyawan adalah aspek penting dari etika bisnis. Burger King harus mematuhi hukum ketenaga kerjaan dan memberikan kompensasi yang adil serta kesempatan untuk pengembangan karir. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pendidikan, yaitu memberikan pelatihan etika kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi standar etika perusahaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu dampak lingkungan, yaitu Burger King perlu memperhatikan dampak lingkungannya termasuk penggunaan bahan baku yang berkelanjut, pengelolaan limbah, dan pengurangan jejak korban. Yaitu selanjutnya ketertiban komunitas, partisipasi dalam kegiatan amal dan mendukung komunitas lokal membantu meningkatkan citra positif perusahaan dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh etika bisnis. Yang poin keempat yaitu hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Yaitu yang pertama, etika rantai pasokan memastikan bahwa pemasok dan pemitra bisnis mematuhi standar etika yang sama, termasuk dalam hal asasi manusia, kondisi kerja, dan praktik lingkungan. Yang selanjutnya adalah pengawasan dan kepatuhan, yaitu mengadakan audit yang pemeriksaan aturan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam rantai pasokan mematuhi standar etika. Yang kelima yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Yang pertama yaitu regulasi industri. Burger King harus mematuhi berbagai hukum dan regulasi yang mengatur industri makanan cepat saji, termasuk
kesehatan, keselamatan, dan pelabelan produk. Yang selanjutnya yaitu anti korupsi. Mematuhi undang-undang anti korupsi dan praktik bisnis yang jujur dan transparan di semua operasi global. Yang selanjutnya yaitu resiko internasional yang dapat mempengaruhi kinerja Burger King. Yang pertama yaitu resiko fluktuasi mata uang. Burger King berasal dari Amerika Serikat dan berpotensi di berbagai negara, sehingga resiko dikaitkan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat terjadi. Yang kedua yaitu resiko komersial. Berikut resiko komersial yang dapat dialami oleh Burger King adalah mempunyai persaingan yang ketat dengan pesaing bisnis lain yang menawarkan produk atau layanan serupa, seringkali menghasilkan harga yang lebih rendah atau promosi dan pemasaran yang lebih agresif seperti McD dan KFC. Yang selanjutnya yaitu resiko lintas budaya. Burger King berasal dari Amerika Serikat yang budayanya sangat berbeda dengan di Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu resiko negara atau politik. Setiap negara memiliki aturan dan undang-undang yang berada terkait dengan bisnis makanan cepat saji. Yang kelima yaitu resiko keamanan jaringan. Resiko ini mencangkup serangan siber dan pencurian data. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu studi kasus media sosial dan merek Burger King. Pada studi kasus ini, bisa kita ketahui bahwa brand ini telah memasuki pasar global. Untuk memasuki pasar global ini, tentunya Burger King Corporation harus menggunakan global marketing untuk memenangkan pasar dan pasar global tersebut. BKC memiliki competitive advantage dengan diferensiasi produk, yaitu memungkinkan customer untuk mengcustomize burger yang mereka pesan yang digunakan pada tagline mereka, yaitu Have It Your Way. Strategi diferensiasi tersebut menjadikan Burger King mengalahkan para pesaingnya seperti McDonald's dan Wendy's. Namun seiring berjalannya waktu, BKC mulai kehilangan customernya karena kurangnya inovasi yang mereka lakukan terhadap produk dan promosinya. Sehingga BKC dikenal oleh banyak orang, namun dianggap tidak menarik. Namun, setelah dilakukan peremajaan terhadap BKC dan memiliki strategi promosi baru, yaitu menggunakan sosial media, perusahaan ini menjadi sebuah fenomena internet dan kembali menghidupkan BKC. Selain itu, BKC merupakan perusahaan yang didirikan di Florida, yang merupakan negara bagian Amerika Serikat bagian tenggara, yang merupakan negara maju dan memiliki banyak perjanjian perdagangan dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini merupakan keunggulan menjadi faktor pendukung untuk perusahaan-perusahaan di negara anggota, termasuk BKC yang berada di Amerika Serikat, untuk memasuki pasar global. BKC dalam studi kasus tersebut melakukan standarisasi dan juga adaptasi dalam global marketingnya. Logo dan nama Burger King yang digunakan di seluruh outlet merupakan sebuah bentuk standarisasi. Lalu produk yang dikeluarkan Burger King ada yang dilakukan dengan cara standarisasi, seperti menu Burger Whopper yang ada di setiap outlet Burger King di seluruh dunia. Sedangkan contoh produk Burger King yang localized yaitu menu King's Meal yang ada di Indonesia. Namun, masalah baru yang dihadapi bisnis BKC yaitu perusahaan telah menderita sejak pertengahan 1990-an karena sebagai alasan yang saling terkait. Semua perusahaan makanan cepat saji atau fast food seperti Burger King mengalami kesulitan dan terjadi penurunan dalam jumlah pengunjung dan penjualan yang sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Kepemilikan BKC berpindah tangan berkali-kali selama sejarahnya. Pada tahun 2002, BKC berpindah kepemilikan menjadi milik grup sponsor ekuitas swasta yang termasuk Texas Pacific Group, Bain Capital, dan Goldman Sachs Capital Partners.
Kelompok perusahaan ekuitas swasta ini membawa BKC ke publik pada tahun 2006. Sampai saat ini, BKC telah melakukan ekspansi perusahaannya ke berbagai negara di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada harapan dan rencana Burger King ke depannya. Burger King percaya bahwa salah satu strateginya seperti melakukan rebranding akan menjadi langkah besar bagi Burger King ke depannya dalam membantu proses pemulihan. Selain itu, rencana dari rebranding ini sendiri memiliki tujuan untuk menunjukkan keoptimisan dari Burger King kepada para pelanggannya, terlebih dalam upaya menjangkau konsumen milenial. Tidak hanya mengandalkan rencana rebranding, Burger King berharap bahwa Burger King yang saat ini akan terus dapat menjangkau para konsumennya dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen senantiasa merasa puas. Selain itu, Burger King tidak ingin berhenti berinovasi dalam memberikan inovasi-inovasi baru terhadap varian menu dan kekinian bagi para konsumennya. Harapan dan rencana terakhir yang dimiliki oleh Burger King sendiri adalah untuk dapat membuka gerai baru di beberapa daerah yang dimana Burger King belum ada di sana. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Burger King telah berhasil menggunakan inovasi produk seperti peluncuran menu baru dan kolaborasi dengan merek lain untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif, termasuk kampanye iklan yang kuat dan penetrasi pasar global, juga berperan dalam kesuksesan mereka. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat dengan pesaing utama dan dinamika pasar yang cepat berubah juga perlu dihadapi dengan strategi adaptasi yang terus-menerus.